Saya Aska, NIM 034 akan menjelaskan materi tentang realita bangsa Indonesia dan peran strategis kita sebagai sarjana teknik kimia. Nah, kan kita tahu Indonesia tuh sangat kaya dan makmur, budayanya tuh luar biasa ya. Terus kita tuh produsen hasil laut dan hutan yang terbesar di dunia. Nah, tapi sebenarnya masih banyak fakta-fakta yang miris tentang negeri kita ini. Contohnya tuh 120 juta rakyat masih hidup miskin. Nah, terus ada juga kasus lumpur Lapindo. Kasus itu tuh kegagalan pihak engineering suatu perusahaan. Jadi dia tuh ada korupsi dalam penekanan biaya pengeboran. Makanya jadi gitu kan. Terus abis itu ada juga kasus korupsi Wisma Atlet. Terus kasus korupsi Hambalang, ya pokoknya yang korupsi. Terus yang lainnya itu contohnya ketergantungan pada impor energi, ketergantungan pada impor bahan pangan. Terus yang itu tuh kan kita tahu dulu tuh Indonesia itu merupakan lumbung padi dunia, tapi sekarang kita tuh mengimpor beras dari Thailand. Miris kan? Nah, contoh fakta lainnya adalah bahan alam tuh diekspor mentah-mentah. Terus Indonesia juga menjadi pasar bagi produk asing. Nah, sebenarnya kalau kalau digolongkan itu masalah-masalah Indonesia tuh terbagi dalam 7 sektor gitu, yang awalnya bermula dari korupsi. Dari korupsi itu melahirkan masalah-masalah yang 7 sektor itu. Nah, kita sebagai sarjana teknik kimia nantinya tuh bisa mengatasi 4 masalah yang ada itu. Terus masalahnya itu fondasi pendidikan lemah, kapasitas iptek kurang berkembang, daya saing dan kemandirian bangsa rendah, dan perusahaan industri lokal tidak punya daya saing. Nah, peran kita tuh apa sih sebagai sarjana teknik kimia? Untuk masalah fondasi pendidikan lemah, kita tuh bisa jadi pendidik. Kita bisa jadi guru atau dosen. Terus kita juga bisa memajukan pendidikan bangsa kita yang generasi selanjutnya. Lalu untuk masalah kapasitas iptek kurang berkembang, kita bisa tuh jadi peneliti dan inovator melalui riset-riset yang kita lakukan. Nah, kita sebagai diharapkan kita sebagai mahasiswa tuh jangan ngelakuin riset tuh cuma pas TA doang. Jadi selama jadi mahasiswa dan seterusnya kita diharapkan untuk bisa melakukan riset yang bisa berguna. Nah, terus untuk masalah daya saing dan kemandirian bangsa rendah, kita tuh perannya tuh aplikasi keilmuan untuk kompetensi bangsa. Contohnya inisiasi komposting. Terus untuk masalah terakhir yaitu perusahaan atau industri lokal tidak punya daya saing, peran kita tuh sebagai pengusaha dan industrialis. Contohnya tuh ada nih perusahaan Pasadena Engineering Indonesia. Itu tuh didirikan oleh alumni TK. Terus ada juga perusahaan Indonesia yang cukup bersaing yang lainnya tuh contohnya Wilmar dan Indofood. Nah, terus sekian materi tentang realita bangsa dan peran strategis kita. Udah. Di interaksi kedua kita dapetin materi selanjutnya mengenai leadership yang disampaikan oleh Muhammad Faris Firmansyah TK 2009. Pertama-tamanya kita dikasih lihat foto-foto 6 orang presiden Indonesia kita. Dari mereka kita bisa belajar 1. Kompetensi diri, 2. Leadership, yang ketiga membangun hubungan dengan orang lain, yang keempat kolaborasi, dan yang kelima menghargai lingkungan. Kompetensi diri ini bisa kita pelajarin dalam kelas, tapi yang bakal difokusin di materi ini adalah leadership. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, pernah bilang kalau leadership itu beda-beda di setiap situasi, yang biasanya disebut dengan situasional leadership. Begitu ada pertanyaan nih, leadership itu dilahirkan atau dibentuk? Sebagai contohnya, Kaisar Matsuhito, dia itu seseorang yang emang udah dilahirkan sebagai pemimpin. Dia tuh berhasil menjadikan Jepang sebagai negara yang sangat-sangat menghargai tepat waktu. Padahal dulunya Jepang tuh sama kayak negara kita lah ya, sangat-sangat ngaret-ngaret gitulah, jam karet. Terus contoh lainnya Alexander the Great. Dia tuh dibentuk sejak bayi untuk jadi pemimpin. Dia tuh dibawa sama papahnya dari kecil ke medan perang buat lihat-lihat perang gitu. Sampai akhirnya dia tuh berhasil mimpin armada perang Yunani
waktu usia dia 20 tahun. Udah gitu ada lagi Steve Jobs. Dia juga dibentuk sebagai seorang pemimpin, padahal dia berasal dari keluarga yang biasa aja, tapi dia sekarang ini bisa jadi inspiratif buat dunia. Udah gitu kita semua pokoknya harus punya leadership. Kita harus mau dipimpin, tapi kita juga harus bisa memimpin. Udah gitu ada tingkatan-tingkatan leadership. Yang pertama position, dimana orang-orang lain bakal ngikutin kita karena mereka emang harus ngikutin kita. Yang kedua permission, dimana orang-orang lain bakal ngikutin kita karena mereka mau ngikutin kita. Yang ketiga production, orang lain mau ngikutin kita karena kita udah ngelakuin sesuatu buat organisasi. Yang keempat people development, orang-orang ngikutin kita karena kita udah ngelakuin sesuatu buat mereka. Yang terakhir pinnacle, tingkatan yang paling tinggi, dimana orang-orang tuh ngikutin kita karena mereka tuh tahu siapa kita. Gitu. Terus juga yang terakhir tuh ada ilu apa sih namanya? Ya pokoknya sebagai contoh lah ya. Kayak misalnya kayak atlet-atlet gitu. Mereka tuh dibentuk di arena latihan, bukan dibentuk di atas ring, tapi di arena latihan. Jadi kita juga leadership tuh proses kita tuh dibentuk sebagai pemimpin tuh dalam proses hidup kita, misalnya waktu kita belajar saat kuliah ini.